Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dirian Arjuna dengan NIM 230204501030 dari kelas PTE 02 angkatan 2023. Baik, untuk hari ini saya akan membuatkan sedikit video tentang cara menguji data memakai uji reliabilitas dan validitas. Untuk contoh soalnya, saya akan mengambil contoh soal ini dari chapter 2, yaitu apabila diperoleh hasil instrumen seperti tabel di bawah ini, maka tentukan hasil skor instrumen tersebut apakah valid atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui, memahami dari isi soalnya, kita memasukkan data-data ini yang diminta ke dalam aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS ini untuk menguji data penelitian. Salah satunya ini untuk membuktikan apakah angka ini semua valid atau tidak. Setelah itu kita masukkan semua angka ini ke dalam aplikasi SPSS. Baik, kita masuk ke dalam SPSS. Nah, sini saya sudah memasukkan semua data yang diminta dalam aplikasi SPSS. Sini datanya sudah masuk semua, dari question 1, pertanyaan 1 sampai question 11, pertanyaan 11. Setelah itu semua data masuk. Untuk mengetahui hasil datanya apakah valid atau tidak, kita pilih analisis, terus memilih scale, lalu reliability analysis. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan semua nama question 1 ini sampai question 11 ini, kita masukkan ke dalam kolom item. Setelah semua masuk, mulai dari question 1 sampai question 11, kita pilih model alpha. Terus kita klik statistik. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita memilih centang di bagian deskriptif, itu centang item, scale of item delete, terus di bagian summarization kita milih means, terus di bagian inter itemnya kita milih correlation. Untuk di bagian missingnya kita milih exclusive buat user missing and system missing value. Setelah semuanya dipilih, kita klik continue. Setelah itu klik continue, klik OK. Nah, klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Ini semua kita sudah mendapatkan datanya. Kita sudah mendapatkan semua datanya dari butir-butir soal yang diminta dari question 1 sampai question 11. Hasil uji datanya sebagai berikut. Kita mendapatkan case processing summary. Untuk case processing summary ini itu mulai dari n-nya 12 itu valid 100%, eksklusifnya itu 0, totalnya 12 dan 100%. Untuk kita mendapatkan reliability statistik, ada item statistik, inter item correlation matrix, terus summary item statistik, item total statistik, dan scale scale statistik. Jadi ini hasil uji datanya.
sedikit saya jelaskan dari hasil uji datanya. Untuk di bagian item total statistiknya ini, bagian Cronbach alpha of item delete-nya itu keseluruhannya di angka 0,980, yang berarti tingkat reliabilitas sangat tinggi atau kategori reliable karena ada di angka 0,9. Artinya instrumen ini sangat konsisten dalam mengukur konstruksi yang dimaksud. Terus di bagian correlated item total correlation-nya itu setiap butir question 1 sampai question 11 itu berkisar antara 623 hingga 0,971, dan semuanya itu ada di 0,30. Dengan demikian semua item dinyatakan valid secara internal karena masing-masing item memiliki korelasi yang kuat terhadap skor totalnya. Terus di bagian kolom Cronbach alpha of item delete ini menunjukkan bahwa jika salah satu butir dihapus, nilai alfa tidak meningkat secara signifikan. Maksudnya tetap di sekitar 0,980 sampai 0,981. Artinya walaupun dihapus salah satu butir soalnya, itu tidak akan signifikan ke nilai alfanya. Dia tetap berada di angka 0,980 sampai 0,981. Ini menandakan tidak ada item yang perlu dihapus. Jadi tidak ada butir soal yang harus dihapus karena seluruh butir soal memberikan kontribusi positif terhadap konsistensi instrumen. Terus terakhir di item question 10 ini, di bagian rated item total correlation itu dia memiliki angka paling rendah di angka 0,623 dan sedikit meningkat alfanya menjadi 0,991 jika dihapus. Namun peningkatannya sangat kecil sehingga item question 10 ini, butir pertanyaan nomor 10 ini masih dapat dipertahankan kecuali ada pertimbangan teoritis untuk menghapusnya. Jadi untuk kesimpulannya dari penjelasan saya itu, dari 11 butir pertanyaan ini memiliki reliabilitas sangat tinggi, yang mana berada di angka 0,980, dan semua itemnya ini dinyatakan valid serta konsisten. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, apakah angka skor ini yang dia minta itu valid atau tidak. Jadi setelah kita mendapatkan hasil, kita melihat membaca hasil uji datanya, berarti untuk semua skor nilainya ini valid dan serta konsisten. Dan ini layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan sedikit dari saya untuk uji data reliabilitas dan validitas. Demikian, jangan lupa videonya di subscribe, di like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.